Gimana kalau saya bilang sistem universitas kita ini mungkin lagi sakit? Nah, saya membuat buku trilogi yang berani banget mencoba menganalisis penyakitnya dan hasilnya jujur aja ya, cukup bikin kita khawatir dan kita bedah bareng-bareng buku ini. Kita mulai dari kutipan yang satu ini ya. Bunyinya ketidaknyamanan adalah tanda sehat dari proses berpikir kritis. Coba deh kita renungkan sebentar. Selama ini kan kita selalu diajarkan buat cari jawaban yang benar, yang aman, yang nyaman. Tapi kutipan ini justru membalik semuanya. Katanya rasa gelisah pas belajar, rasa ragu-ragu itu justru tanda kalau otak kita lagi beneran kerja. Jadi untuk pembahasan kali ini saya mencoba berperan sedikit. Anggap aja kita semua ini tim dokter dan pasien kita adalah sistem pendidikan tinggi. Nah, alat diagnosis kita apa? Kita punya 3 buku yang saya tulis yang kita bakal pakai untuk memeriksa pasien satu persatu. Diagnosisnya kita mulai dari dalam dulu ya. Buku yang pertama judulnya Pendidikan yang Tidak Nyaman. Buku ini mengajak kita buat ngintip gejala-gejala internalnya. Ini bukan ngomongin soal gedung yang megah atau kurikulum yang canggih. Bukan, tapi lebih dalam lagi soal jiwa dari universitas itu sendiri yang katanya udah mulai kehilangan gairah buat bertanya. Kalau tadi itu penyakit dari dalam, terus apa dong pemicu dari luarnya? Disinilah buku kedua masuk. Judulnya Pendidikan yang Diatur Terlalu Rapi. Buku ini blablakan banget. Nunjuk satu hal, manajemen yang berlebihan. Maksudnya tekanan dari sistem yang pelan-pelan mengubah kampus kita jadi kayak pabrik birokrasi. Dan buku yang ketiga, Pendidikan Tinggi di Zaman Rapuh, ini menunjukkan akibat dari semua itu. Jadi setelah penyakitnya digerogoti dari dalam dan ditekan terus-menerus dari luar, universitas kita sekarang ada di kondisi yang disebut rapuh dan lelah. Bukan sekarat ya, tapi lebih kayak orang yang kehabisan napas. Ayo kita gali lebih dalam soal penyakit internal yang pertama tadi. Jadi buku pertama itu berargumen kalau ada pergeseran budaya yang cukup bahaya di dalam kampus. Katanya kita kehilangan sesuatu yang paling fundamental, yaitu keberanian untuk bertanya. Nah, ini dia jantung permasalahannya. Universitas kita seolah-olah udah berubah fungsi jadi pabrik jawaban. Padahal kan esensinya universitas itu harusnya jadi ruang untuk bertanya. Fokusnya jadi geser banget. Dari yang tadinya belajar cara berpikir, sekarang jadi cuma sekedar menghafal informasi biar dapat jawaban yang benar. Jadi kalau digambarkan ada 2 kutub yang tarik-menarik. Di satu ada yang namanya semangat belajar yang autentik. Dan itu soal berani bertanya, berani ragu, dan paling penting berani ngaku. Saya nggak tahu. Nah, di sisi lain ada budaya kepatuhan pasif. Yang penting ya udah ikutin aja arahannya. Cari jawaban yang benar sesuai kunci jawaban dan yang paling utama amankan nilai. Sekarang kita coba jujur sama diri sendiri. Kalau kita lihat pengalaman kita selama kuliah atau mungkin ada yang mengajar, sistem kita yang sebenarnya lebih menghargai yang mana sih? Apakah mahasiswa yang kritis, yang banyak nanya, yang kadang menantang, atau mahasiswa yang patuh, yang nurut, yang ngerjain tugas persis sesuai prosedur? Pertanyaan menarik ya. Oke, dari penyakit internal, sekarang kita pindah ke penyakit dari sistemnya. Buku kedua ini punya argumen kuat. Masalahnya adalah universitas sekarang ini dikelola sudah kayak mesin. Semuanya harus diatur, terukur, kaku. Padahal universitas itu kan harusnya dirawat seperti taman. Sebuah ekosistem yang hidup, yang butuh ruang buat tumbuh. Kadang dengan cara yang enggak terduga. Dan akar dari semua ini disebut sebagai budaya indikator. Apa itu? Ini adalah semacam keyakinan buta bahwa kualitas sebuah institusi, kualitas pendidikan bisa sepenuhnya diukur pakai angka, matrik dan peringkat. Akibatnya apa? Kita jago banget ngitung-ngitung, tapi kita malah lupa apa sih yang sebenarnya berharga untuk dihitung. Ada metafora yang menurut saya kena banget. Indikator itu senter bukan matahari. Coba bayangkan, senter kan berguna buat ngelihat satu titik spesifik di dalam gelap. Tapi masa iya kita mau memahami seluruh pemandangan cuma dengan modal senter? Nah, bahayanya kita malah sering melihat titik kecil yang lagi disorot senter itu adalah satu-satunya hal yang penting. Bahaya terbesarnya adalah budaya ini menciptakan semacam ilusi kendali.
para pimpinan, para manajer merasa sudah berhasil mengelola mutu cuma karena angkanya kelihatan bagus di laporan. Padahal substansi pendidikan yang sebenarnya, yang esensial, kayak proses berpikir yang mungkin berantakan, kreativitas yang liar, perdebatan yang mendalam, itu semua justru mati pelan-pelan. Kenapa? Ya, karena hal-hal itu tidak bisa dimasukkan ke dalam kolom-kolom spreadsheet. Terus apa yang terjadi kalau penyakit dari dalam ini ketemu sama tekanan dari sistem luar? Buku ketiga menggambarkan cuma dengan satu kata, rapuh. Universitas kita itu enggak langsung runtuh, enggak. Tapi dia jadi aus, pelan tapi pasti. Jadi ini bukan kayak kehancuran yang dramatis gitu ya. Bukan kayak gedung yang tiba-tiba ambruk. Tapi lebih kayak mesin yang dipaksa nyala terus-terusan. Tanpa istirahat, dia jadi aus. Pelan-pelan energinya terkuras habis. Semangatnya jadi makin tipis. Nah, yang paling parah, ruang yang untuk berpikir secara mendalam itu hilang. Ketelan sama kesibukan administratif. Dan gejala dari zaman rapuh ini mungkin kedengaran familiar banget ya buat kita. Ada dosen yang kecapekan, itu sih dianggap masalah manajemen waktu pribadinya aja katanya. Mahasiswa stres berat, wah kurang tangguh tuh mentalnya katanya. Semuanya jadi serba mendesak, serba buru-buru. Sampai-sampai pertanyaan mengapa kita melakukan ini diganti sama pertanyaan bagaimana cara cepat menyelesaikan ini. Kita terlalu sibuk dengan kata inovasi sampai lupa belajar dari sejarah institusi kita sendiri. Oke, setelah diagnosis yang kedengarannya agak suram ini, terus harapannya ada sih? Apakah ada sih? Nah, buku-buku ini untungnya nggak berhenti di situ. Mereka nggak menyelesaikan solusi instan. Tapi yang ditawarkan adalah sebuah resep perawatan dan kuncinya adalah perubahan pola berpikir. Kita harus bergeser dari mengelola pendidikan menjadi merawat ruang untuk berpikir. Dan ini dia inti dari konsep merawat itu. Ini bukan lagi soal memperbaiki pendidikan buat kepentingan kita sekarang. Bukan. Ini soal mewariskannya dalam kondisi yang baik untuk generasi yang akan datang. Ini soal tanggung jawab etis kita kepada mereka yang bahkan belum hadir di sini. Resep perawatannya itu bisa dirangkum dalam 4 tindakan praktis. Pertama, berani untuk bilang tidak. Maksudnya berani milih apa yang enggak perlu dilakukan. Kedua, membela nilai-nilai inti seperti kebebasan akademik bahkan pas lagi susah. Ketiga, secara sadar melindungi berpikir lambat. Kita harus ciptakan ruang yang bebas dari tuntutan serba cepat. Dan terakhir, kita balik lagi ke gagasan awal, menormalkan ketidaknyamanan, menyambut ketegangan intelektual sebagai tanda bahwa pendidikan di situ sehat. Ada satu kutipan penutup yang terasanya merangkum semua pembahasan kita dengan sempurna. Kejujuran selalu menuntut harga berupa ketidaknyamanan. Jika kita tidak lagi berani membayarnya demi kebenaran, maka pada saat itulah kita benar-benar berhenti menjadi pendidik. Jadi pendidikan sejati itu memang mahal harganya. Itu tadi rasa tidak nyaman. Dan ketika kita sudah enggak berani lagi bayar harga itu, ketika kita milih jalan pintas yang nyaman, ya pada saat itulah kita udah berhenti jadi pendidik sejati. Jadi pertanyaan terakhirnya bukan cuma buat para rektor atau menteri, tapi buat kita semua dalam peran kita masing-masing. Entah sebagai mahasiswa, dosen, atau staf, coba kita renungkan apakah tindakan-tindakan kecil kita setiap hari itu sedang membantu merawat ruang berpikir ini, atau jangan-jangan tanpa sadar kita justru ikut mengikisnya pelan-pelan untuk generasi setelah kita.